Indonesia nih kalau berdasarkan data BPJS ya, BPS ya. BPS tahun 2023 jumlah pernikahan di Indonesia sebanyak 1,5 juta 1,5 juta 1.577.255 dan angka ini menurun sebanyak 128.000 jika dibandingkan dengan tahun 2022. Sementara jika di dalam satu dekade terakhir angka pernikahan di Indonesia menurun sebanyak 28,63%. Nah, menanggapi fenomena turunnya angka pernikahan di Indonesia itu apa karena makin banyak yang takut nikah atau apa nih berarti jadi turun ya? Orang zaman dulu mah kawin mulu. Orang zaman dulu kawin mulu. Bininya 4. Iya, ini bisa karena takut, Ya. takut karena melihat sering dampak-dampak pernikahan. Bisa juga karena jadi terlalu mandiri kan? Bener juga. Karena menganggap bahwa ngapain, misalnya seorang perempuan kan, ngapain saya nggak butuh suami, saya bisa sendiri, jalan sendiri. Kalau soal ngomong soal uang misalnya kan? Kalau wanita alfa tuh bahaya juga ya, maksudnya bukan bahaya, maksudnya ada juga dia kecenderungan yang berpikir kalau dia udah dapat uang sendiri, populer sendiri, ini sendiri, dia udah. Tipe hasrat yang selalu mau kerja kan, yang dia orientasinya karir. Tapi, wah ini kalau ngomong soal nanti bicara gelombang atau vibrasi kuanta, itu satu orang, kan setiap orang ini ada sinyal nih, ada gelombangnya yang menarik rezeki. Itu dibanding dua orang suami istri yang berkolaborasi gelombangnya akan lebih cepat ditarik. Yang tadi A bilang dengan setelah menikah maka tadi terjadi percepatan karena bisnisnya jadi double, peluangnya jadi double, energinya juga jadi double sebetulnya. Padahal dulu aku takut nikah. Aku pikir kan gimmick aku kan ceritanya kalau di acara-acara playboy gitu. Pernah mikir, kalau gue udah kawin gue gak laku lagi kali, gue gak disebut playboy. Malah 2 kali lipat semuanya. Masya Allah. Rezekinya ada dikasih anak, malah 3 kali lipat. Bener-bener itu kayak keajaiban gitu yang gak ada di dalam teori, tapi kenapa bisa terjadi gitu. Jadi karena gelombangnya berkumpul, berkolaborasi gitu. Tapi aku percaya sih, bener kata ibu. Makanya kan orang tua zaman dulu mengatakan pintu rezeki terbuka setelah menikah. Aku setuju. Iya memang. Betul. Makanya yang misalnya nih yang angkanya turun, barangkali ya dia belum mengerti itu. Tapi nah sekarang juga ada lagi nih masalah rumah tangga ini. Kenapa? Terutama ibu-ibu ya. Maksudnya curhatnya kenapa suka di sosial media ya Bu ya. Tapi cowok-cowok ada juga tapi nggak banyak gitu. Apalagi ya maksudnya itu kan ya sebenarnya urusan orang sih. Tapi aku suka menyayangkan kenapa kalau dalam aku sih ya alhamdulillah sama istri. Kalaupun kita lagi bertengkar, orang itu nggak perlu tahu kita lagi bertengkar. Jangankan ibu kita aja nggak usah tahu lah kalau bisa. Kita aja, apalagi kalau ketahuan orang banyak, kan kita lebih pusing lagi. Tapi kenapa melebar ya? Kenapa orang suka curhat di sosial media? Kalau perempuan memang senang curhat. Perempuan itu kalau ada masalahnya itu berputar di otaknya nyung sampai dia utarakan lewat verbal atau lewat tulisan. Itu dulu prinsip pertama. Ya. Tapi dulu pun aman sebetulnya. Kenapa? Karena kita curhatnya kalau nggak lewat verbal, lewat tulisan di buku diary. Ya. Dan buku diary itu hanya kita yang baca kan. Ya. Makanya ditutup, digembok, pakai gembok kecil kan gitu kan. Curahan hati kita. Ya, harusnya begitu. Nah, cuman karena muncul ada temuan-temuan media sosial yang bisa kita menulis curahan di situ, apapun di situ, kemudian dibaca oleh banyak orang, kan kita pengen dukungan. Makanya kita selalu buka nanti lihat berapa yang like ya. Itu jadi sebuah penyakit juga. Ada psikologis juga, jadi kayak problem kita gini kita share, kita didukung. Siapa yang dukung saya ya, siapa yang dukung saya ya. Jadi akhirnya terbiasa punya habit kayak gitu kan. Padahal bahayanya tulisan juga ada gelombang energinya. Dia bisa menarik peristiwa seperti tulisan itu juga. Gitu. Wow. Makanya kalau misalnya netizen berkomentar dan dia komentarnya negatif terhadap kita misalnya ya, kita difitnah atau negatif, kita sebisanya ya nggak usah termasuk di situ. Banyak istighfar untuk kita tidak ikutan masuk di situ. Karena omongan tulisannya si netizen ini akan berbalik pada dia. Terbalik pada dia. Ya, jadi kan huruf-huruf itu kan ada energi. Sama seperti mulut juga, omongan juga ada energi. Ya, dia berbalik pada dia gitu. Ya, nah, maka sekarang kan hati-hati nulis status, hati-hati nulis tadi cerita. Betul. Iya.
lama-lama ketarik juga peristiwa yang itu tambah blunder tuh. Ya, tambah benang kusut itu. Gara-gara dia cuma cerita atau bikin status yang orang suka salah-salah tangkep. Aku tuh sampai sekarang ya, dari pertama kali punya sosmed sampai sekarang, aku tuh komen itu jarang banget. Iya. Maksudnya komen itu cuma sering love, tanda jempol. Iya. Karena dari zaman dulu infotainment aja, aku tuh paling nggak mau kalau ditanyain tentang orang lain. Iya. Misalnya, Mas Raffi ini kenapa? Karena buat aku tuh, aduh ngomongin orang, kecuali kalau dia nanya tentang diriku ya. Aku jawab kecuali ini temanku banget. Ya, yang kita tahu ya. Tahu banget, kalau yang nggak tahu juga minta izin dulu ya. Iya, itu aja aku tuh dari dulu prinsipnya gitu. Jadi kalau ngomentarin orang aja aku nggak mau gitu. Masalah yang misalnya, misalnya dia aja misalnya nggak dekat-dekat banget atau yang dekat banget aja, misalnya dia udah tahu aku mau nikah gitu. Wah, ya cuma doain aja. Udah hanya sebatas aku tuh saking takutnya gitu loh ngomong gitu loh. Iya. Itu tadi karena bawaannya AA nggak mau konflik. Betul. AA mau damai untuk apapun suasana. Itu nyelamatin A. Makanya harus syukur tuh. Iya, alhamdulillah aku juga merasa itu kalau komentar dari semua netizen itu, iya aku kadang suka baca tapi nggak pernah aku pikirin karena buat aku tuh kayak berantem sama angin gitu loh. kan kita energinya kayak capek gitu. Kalau kita gitu kita kan ini betul, juga gitu maksudnya. Kecuali saran yang memang masuk akal. Iya, kecuali memang dalam hal yang penting sekali. Tapi kalau misalnya yang kayak gitu-gitu kan kita kayak berantem sama angin gitu Bu Dokter. Karena itu tadi berantem sama gelombang. Nah, itu kan capek kita. Mukul-mukul gini-gini sendiri. Biarin aja berbalik tuh, bisa berbalik ya. Panahnya tuh berbalik. Bumerang makanya namanya. Iya. Jadi berarti kalau energi kita nih bisa terasakan lewat tulisan. Bisa kerasa. Tulisan. Lewat video juga bisa lebih tercapture nggak kalau lewat video, Bu? Oh bisa banget. Oh, lebih gitu ya, malah capture-nya lebih. Makanya kenapa positive film, vibe. Iya. Video, film, melihat kegiatan itu vibrasi kuanta itu membawa pesan, pikiran, perasaan orang dalam situ. Orang yang ada kita lihat itu gitu. Kebaca mana yang beneran, mana yang cuman sekedar apa istilahnya cari ya bukan sesuatu pura-pura tuh kelihatan vibrasinya. Tapi banyak pembelajaran nih kita hari ini sama Ibu Dokter nih. Mungkin terakhir nih, ini kalau ada nasihat-nasihat buat suami istri yang masih berjuang dalam keadaan apapun supaya mereka tetap tawakal. Kalau saya ngomong dipikir saya so tahu, kalau dari pakar lebih bagus Bu. Asik. Karena buat saya juga deh nasihat buat saya. Asik. Ya. Pokoknya yang penting bahwa memang suami istri itu ganti-gantian lah, kalau satu sedang marah ya satu tenang gitu ya, gantian itu pertama ya. Kedua tadi terus belajar, terutama sekarang belajar sudut pandang laki-laki memang beda. Contoh misalnya perempuan kalau ada masalah dia akan ngomong, laki-laki ada masalah dia nggak mau ngomong dulu. Dia diem dulu, karena kan ya saya sering tuh sosialisasikan ke ibu-ibu kalau ada suami baru datang, dia kelihatannya nonton TV, itu nggak nonton TV tuh, dia kelihatannya pegang HP, itu nggak pegang HP, atau dia cuman diem aja, itu nggak usah ditanya-tanya, kamu kenapa sih sayang, Mbok ya cerita sama aku, aku kan istrimu. Ya, pusing juga kita kalau gitu. Iya, karena laki-laki itu ada masa waktu baru datang atau beberapa menit baru datang, dia sedang mereview pekerjaannya yang dilakukan dan sedang memplanning harus ngapain, itu nggak suka ditanya-tanya. Nah ini aja udah beda. Sementara perempuan senang ditanya. Ini aja udah beda. Makanya perempuan menganggap, kasihan suami saya, mungkin dia capek kayaknya perlu ditanya-tanya. Kata si suami, diam, jangan nanya. Ya, bener-bener. Sementara suami melihat istrinya lagi capek, kata menurut otak suami, oh jangan ditanya-tanya iya Asad, kan kayak gue nggak pernah mau ditanya-tanya, padahal si istri lagi nunggu, tanya dong. Itu aja bisa bikin berantem. Bisa. Jadi itu yang saya sedang sosialisasikan kalau sedang seminar atau konsultasi dengan otak pria wanita itu, untuk hal-hal yang kayak gitu. Nyelamatin tuh 10 menit pertama suami ya seramah-ramahnya Arafi, mungkin Arafi nggak sadar tuh kalau 10 menit pertama muka Arafi rata, ya karena ada hormon testosteron, hormon laki-laki yang bikin muka tuh rata, sehingga si istri udah senyum dari jauh, suami belum bales karena bukan nggak seneng, emang lagi loading gitu. Itu tuh harus dimengerti. Suami yang lagi konsentrasi di atas 10 menit dipanggil sekali nggak jawab, dipanggil kedua kali nggak nengok, ketiga kali bukan karena kita diacukan, bukan karena memang laki-laki nggak dengar. Yang kayak gitu tuh yang perlu belajar.
Jadi intinya harus saling memahami. Iya, memahami, ngerti, dan harus belajar. Belajar dulu. Kalau nggak pernah ngerti. Itulah mungkin selama ini kalau saya lagi jalan kemana, banyak suami istri bilang terima kasih, ketemu, ya terima kasih, saya tadinya hampir cerai karena dengar dengar dokter cerita gini, baru saya sadar wah laki-laki beda ya, gitu-gitulah. Ya itu, jadi itu yang saya juga seneng bahwa semakin hari semakin paham kita tentang tadi itu mawaddah warahmah itu. Ya, karena penelitian ini terus berkembang. Nah, berarti mungkin emang penting bahwa mencintai pasangan kita juga bukan hanya kita mencintai kelebihan dan persamaannya, tapi justru kita harus mencintai kekurangan dan perbedaan. Iya. Itu yang bikin seru itu malah. Ya, kelemahan pasangan kita ya klopkan dengan kekuatan kita, kebalikannya juga begitu. Gitu. Emang itu berat tapi bisa dilakukan. Oh bisa sangat banget. Sangat menurut riset bisa. Sangat bisa. Jadi sekarang saya kalau suami saya datang mukanya rata, nggak balas senyum, itu dulu marah. Kalau sekarang dalam hati saya, ya Allah suami gue laki banget. Iya. Berarti boleh tuh konsultasi langsung ke Instagram Ibu Dokter. Apa Bu nama Instagramnya? Ya, Dr. Aisyah Dahlan. Dr. Aisyah Dahlan. Tuh udah tuh. Iya. Langsung kalau mau konsultasi tanya-tanya aja langsung sama dokter. Kalau mau saya konsultasi yang lain. Terima kasih Dokter Aisyah. Sama-sama. Terima kasih sudah meluangkan Masya Allah. waktunya. Sampai ketemu Masya lagi. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.